Masya Allah, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini membahas mengenai rajin ibadah tapi maksiat juga jalan. Kok bisa? Nah untuk itu ini kita masih bersama dengan guru-guru kita, pemirsa ada Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Ustadz Fatih Rishad dan kali ini kami akan memberikan kesempatan untuk para jamaah yang hadir untuk bisa bertanya pada guru-guru kita. Nah kami persilakan terlebih dahulu, mungkin ada jamaah ibu-ibu dulu ya, dari ibu-ibu yang ingin bertanya nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silahkan siapa yang ingin bertanya? Boleh berdiri. Ya kakak yang di sana boleh kak. Silahkan perkenalkan namanya siapa dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Suatwa Putri, Ustadz. Izin bertanya, dari lingkungan sekitar saya, itu banyak banget yang paham agama dan juga rajin sholat, terus juga dia rutin ikut kajian, tapi lisannya itu masih sering menggunjing orang lain, menghina, bahkan sering ngejolimin juga. Pertanyaan saya itu, kenapa seiring bertambahnya ilmu agama seseorang, tapi kadang nggak sesuai dan juga nggak sejalan sama akhlak dari orang tersebut. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya Kak siapa Kak? Naswa. Kak Naswa. Oke, terima kasih Kak Naswa pertanyaannya. Langsung terlebih dahulu dijawab oleh Ustadz Fatih Rishad. Boleh silakan Ustadz. Kak Naswa tadi bertanya ada temannya yang ternyata rajin beribadah tapi kata-katanya kok suka menyakiti gitu ya Kak ya. Oke silakan Ustadz. Ya sebetulnya Adinda itu follow up dari awal kita tadi bicarakan. Ironis ibadah-ibadah, sholat-sholat tapi maksiat. Ada satu deskripsi Allah kepada kita yang membuat antara perilaku dengan iman kita tidak sejalan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah itu teramat marah. Allah tuh sangat marah terhadap orang yang pinter berbicara tapi tak pinter untuk melakukan. Ini ada beberapa poin Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika agama kita mengajarkan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, masyhur di kalangan santri Adinda. Semua orang yang ibadah tanpa dasar ilmunya maka ditolak, tidak diterima. Karena sholat itu tiang agama, sholatnya tidak ditolak. Mohon maaf, tidak diterima dan ditolak, otomatis tidak ngefek kepada nahan perbuatan keji dan munkar. Ada beberapa poin, salah satunya ketika Nabi ditanya bagaimana sholat kita bisa khusyuk wahai Rasulullah. Sholli sholatal muwaddi'. Sholatlah kamu, bayangkan ini sholat perpisahan kamu. Jadi kalau kita sholat Bu, Ya Ustaz. Kalau ibu mau sholat khusyuk, bayangkan setiap kita sholat, mungkin setelah sholat kain kafan kita pakai. Mungkin setelah sholat esok hari kita akan dijemput Israel. Maka banyak poin diantaranya tadi itu tidak pakai ilmu, masuk perut, harta yang syubhat bahkan haram. Apalagi ketika sholat nggak connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Adinda? Ya. Berarti bisa menerapkan sholat seolah itu adalah sholat terakhir kita, begitu ya Ustadz Betul, ya. betul. Seolah besok sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan Allah melalui sholat-sholat kita. Semoga menjawab Kak Naswa dan selanjutnya dari jemaah bapak-bapak, ini jemaah Masjid Baitul Ham. Silahkan Pak perkenalkan siapa namanya dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Jazuli dari Pulau Gadung. Izin bertanya Pak Kiai. Apa langkah pertama yang harus dilakukan seseorang yang merasa dirinya rajin ibadah tetapi masih melakukan banyak maksiat? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad bertanya nih Kiai, gimana caranya orang yang sholat tapi tetap maksiat? Langkah pertamanya apa nih? Ya, ini harus apa nih Kiai? Ini dikisahkan di dalam Al-Quran Mbak, ketika, dan ini menjadi tips utama, bila engkau melakukan ini, maka kau akan terhindar dari perbuatan dosa.
Ketika Al-Quran bercerita warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ketika itu Zulaikha sudah menggoda Yusuf dan kemudian dia udah tutup pintu dan dia berkata, haytalak, kemarilah engkau. Ini ayat dikaji sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Menarik ketika penasaran karena memang ayat lanjutannya walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Apa sih yang membuat Yusuf akhirnya tidak melakukan kesalahan? Ini akan menjadi tips. Dan kita akan temukan ini dalam kajian bab muraqabah, dalam pengawasan Allah. Yang jadi orang bikin dosa kebangetan berani adalah mereka karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Maaf ya, mereka yang hobinya mencuri saja, mereka harus menghindar dari CCTV karena takut ketahuan. Tetapi banyak manusia yang dia kemudian tidak membentengi diri dari pengawasan Allah, sehingga kemudian diceritakan oleh Imam Ghazali, anna Zulaikha lamma khalat bi Yusufa qamat wa ghattat wajha sanamin kana laha. Zulaikha begitu udah tinggal berduaan, Yusuf sudah mendekat atau dia sudah berduaan tidak ada orang lain, dia tiba-tiba bangun. Apa yang dilakukan? Dia ambil kain, dia tutupin muka patung yang ada di ruangan itu. Nabi Yusuf berkata, malaki, apa yang terjadi padamu? Atastahyina bimuraqabati jamadin. Engkau bisa malu dengan pengawasan sebuah benda mati. Wala astahyi min muraqabatil malikil jabbar. Lalu bagaimana mungkin aku tidak malu dengan pengawasan dia Allah yang maha raja, yang dia maha menguasai. Jadi bila ingin keluar dari permasalahan, kok bisa beribadah kemudian mereka bermaksiat? Kau beribadah karena tahu engkau disaksikan oleh Allah. Selanjutnya teruskan, bila kau bermaksiat kau juga diketahui oleh Allah. Maka tipsnya itu muraqabah, kau akan sampai kepada makom ihsan. Masya Allah, harus ingat selalu Kiai kalau kita itu selalu diawasi oleh Allah begitu. Semoga menjawab Pak Ahmad. Dan selanjutnya dari jamaah ibu-ibu kami persilahkan, ini ada ibu siapa dan apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipah dari Majelis Taklim Uhibul Quran. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah mungkin seseorang akan tertipu dengan sholatnya sendiri sehingga merasa aman padahal maksiat tidak ditinggalkan? Dan mana yang lebih berbahaya Pak Ustadz? Orang yang tidak sholat sama sekali atau orang yang sholat atau orang yang salah. Tenang Maaf, aja Ibu, atau orang mana yang lebih berbahaya, orang yang tidak sholat sama sekali atau orang yang sholat tapi merasa sholatnya sudah cukup walau maksiat jalan terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya tanda-tandanya ya Bu ya? Kalau sholat kita itu sudah benar, terus juga diterima oleh Allah, padahal kadang kita masih melakukan dosa gitu ya Bu ya. Silahkan Ustadz Fatih Rishad mungkin bisa menjawab. Yang pertama apa Mbak Fahada? Yang pertama tanda-tandanya apa kalau ternyata sholat kita itu aman gitu Ustadz? Iya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah memberikan tips kepada kita. Ibadah apapun Bunda akan diterima Allah. Ini salah satu indikatornya. Man wajada thamratal amali ajilan huwa alamatu wujudil qabul. Siapa manusia yang sudah mendapati buah daripada ibadah di dunia, maka itu tanda ibadahnya dikabul, diterima oleh Allah. Sekarang kita katakan sholat. Buahnya sholat apa? Al-Ankabut 45 kita bahas lagi. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan sholatnya seorang hamba, oh dia apik, oh dia terjaga, oh dia soleh,
oh dia iffah, oh dia tidak maksiat, makruh pun tidak, maka dapat udah tuh buahnya, maka insya Allah sholatnya diterima. Al-waridat min haitsul awrad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Risalatul Mu'awanah, segala kebaikan-kebaikan yang datang di dunia min haitsul awrad, dari berkah wirid-wirid kita, dalam artian ibadah. Salah satunya contoh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, berdasarkan daripada ajaran Rasulullah, man qara'a surat al-waqi'ah kulla laylah lam tusibhu faqatun abada. Siapa orang yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam, maka insya Allah tidak akan fakir selamanya, barokah rizkinya. Dia baca, rizkinya barokah, itu salah satu warid keberkahan di dunia. Insya Allah baca waqi'ahnya diterima Allah. Berarti konsekuensi logisnya, kalau ibadah kita tidak ngefek, masih gelisah, hidup begini-begini aja, masalah bertubi-tubi, nggak kelar-kelar, orang benci kita dan sebagainya, itu pertanda ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda. Itu satu atau dua pertanyaan? Dua, banyak ya. Tergantung Mbak Fahada lah. Sudah cukup menjawab Ibu Ipah? Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya masih kita kasih kesempatan ya, ini untuk jemaah yang kakak-kakak di sini nih, yang perempuan nampaknya ada yang masih bertanya. Boleh Kak, siapa Kak dan apa nih pertanyaan? Kak Nisa. Kak Nisa, silahkan Kak. Izin memperkenalkan diri, saya Nisa dari Rawamangun. Izin bertanya Pak Ustadz, di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang kalau di depan banyak orang tuh terlihat rajin ibadah, terus menjaga sikap, dan juga menghindari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sedang sendirian atau tidak ada yang melihat, mereka justru melakukan nih hal-hal yang dilarang sama Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah hal seperti ini menunjukkan kalau orang-orang seperti mereka itu memiliki rasa takut yang lebih besar terhadap penilaian manusia dibandingkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curiganya justru lebih takut sama image gitu ya, sama citra diri dibanding sama yang betul-betul menilai kita, yaitu Allah. Seperti apa Kiai? Idealnya memang kesalehan itu harus selaras. Kesalehan saat engkau dalam keramaian itu juga terjadi dalam kesendirian. Itu idealnya. Tetapi kan fakta banyak, dan bahkan Al-Quran juga bercerita, saat engkau berdua saja dengan Allah dalam sholat, berpotensi engkau ingin diberikan pengakuan dari manusia. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu kan dalam keadaan sholat. Artinya kita tidak boleh kemudian mengeneralisir bahwa itu tidak baik. Seperti ada orang yang berkata bahwa saya lebih baik, saya belum berhijab, tapi saya menghijabkan hati saya. Itu kalau bahasa orang Betawi, hijab dari Hong Kong. Yang dihijabin tuh aurat, bukan hati. Itu kan kadang-kadang untuk membela diri, kita tetap harus apresiasi. Paling tidak dia punya rasa malu, dan itu adalah anak tangganya. Tetap saya sampaikan, idealnya adalah soleh dalam keramaian, soleh dalam kesendirian. Tetapi bila pun kau bertemu dengan orang seperti itu, berapa lama dia berhadapan dengan manusia dan kemudian dia bisa melakukan kesolehan, tetap harus kita apresiasi. Urusan ria, urusan dia dengan Allah. Karena memang ini menjadi question buat kita. Sesungguhnya engkau itu beribadah karena ingin mendapatkan apresiasi dari Allah, atau karena engkau ingin pengakuan manusia. Dan ini banyak banget. Jangan kata orang awam, orang yang alim, orang yang pinter, yang tidak diwarnai oleh ilmunya, dia lebih taat sama pimpinan dibanding taat sama Tuhan. Tapi itu termasuk ujian juga bukan Ustadz? Ya, saat itulah dia harus menunjukkan jati dirinya. Maka kita diajarkan bahwa ada orang-orang yang mereka terkatup lisannya dari meminta kepada manusia, karena dia tahu, dia ingin ngejagain bahwa saya mempunyai Tuhan yang mengetahui apa yang saya lakukan. Ini dalam kitab Tanbihul Muqtarrin diceritakan bahwa
dia tidak akan pernah mengucapkan sesuatu kepada makhluk kecuali hanya kepada Sang Khalik, sehingga dia akan terjaga. Baik, itu ya jawaban dari Kiai. Semoga menjawab Kak Nisa. Itu dia jawabannya. Nah, ini tadi sudah banyak ya ternyata jamaah yang hadir siang hari ini yang bertanya pada guru-guru kita. Nah, nampaknya di rumah juga pemirsa TV One ingin ikut bertanya pada guru-guru kita. Kami persilahkan ya. Nanti di segmen berikutnya kami akan membuka sambungan video call untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Caranya mudah sekali, Anda bisa daftarkan terlebih dahulu nama beserta dengan pertanyaan pemirsa di rumah melalui nomor di bawah ini, nomor WhatsApp kami. Silahkan ketik nama dan juga sampaikan apa sebenarnya pertanyaan pemirsa di rumah. Nah, namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Yang mau nanya video call insya Allah nanti kami akan menjawab dengan semaksimal mungkin. Terima kasih.